Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mujiono, dan Wakasek, Bapak Ainur Rojik, dan juga Bapak Ibu Guru yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan hadir pada acara hari ini. Acara hari ini yaitu kita akan ada sosialisasi dari Bu Sri tentang materi yang sudah didapatkan Bu Sri dari pendidikan guru penggerak. Saya bacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah SMK Yapalis Krian, yang ketiga sosialisasi modul 1.4 budaya positif, yang keempat sharing pengalaman Bapak Ibu Guru, yang kelima penutup dan doa. Untuk selanjutnya yaitu yang kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah SMK Yapalis Krian, karena Bapak Mujiono berhalangan hadir, diwakili oleh Bapak Ainur Rojik, Wakasek Kesiswaan. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Kepada Bapak Ibu Guru yang sempat hadir di ruangan ini. Jadi ini adalah sosialisasi yang mana guru penggerak terutama Bu Sri untuk mensosialisasikan apa yang didapat, dan semoga nanti bisa diterapkan di sekolah ini agar nantinya bisa menjadi sekolah yang berprofil pelajar Pancasila. Jadi mungkin ini harapan dari SMK Yapalis Krian agar bisa mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti sesuai arahan kurikulum Merdeka. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rojik atas sambutannya. Selanjutnya yaitu susunan acara yang ketiga, yaitu penyampaian sosialisasi tentang modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Sri. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Al-ayah sadaqallahul adzim. Yang saya hormati Bapak Rojik yang selaku wakil dari Bapak Kepala Sekolah SMK Yapalis Krian, yaitu Bapak Dr. Andes Mujiono MAP. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Yapalis Krian. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menghadiri acara sosialisasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita dapat menentukan mana yang hak dan mana yang batil, yakni melalui ad-dinul Islam. Ketiga kalinya semoga niat kita berkumpul di ruangan ini adalah senantiasa mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara demi acara berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan Ummul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Basmalah tadi telah membuka acara pada sore hari ini. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu, ini adalah sosialisasi saya, yaitu tentang budaya positif pada modul 1.4, yaitu implementasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelumnya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu?
Alhamdulillah, di tengah suasana yang agak sore, sudah agak malam. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sini. Semoga motivasi Bapak Ibu tetap untuk SMK ya Peliskrian. Semoga SMK kita tetap jaya barokah dipercaya oleh masyarakat. Amin, amin. Bapak Ibu, ini adalah susunan acara yang sudah dibacakan oleh Bapak Rojik. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, kita komitmen dulu nggih. Ya, yang pertama yaitu berpikir terbuka terhadap pengalaman atau informasi yang baru. Kemudian nomor 2, membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya, dan berbagi pengalaman. Yang ketiga adalah menjaga ketenangan. Bagaimana Bapak Ibu, siap? Ya. Alhamdulillah, luar biasa semangatnya. Nggih. Coba kalau di sini saya ngomong siapa kita, Bapak Ibu menjawab SMK Ya Peliskrian. SMK Ya Peliskrian. Bisa luar biasa Allah. Ya, coba kita praktekkan, nggih. Siapa kita? SMK Ya Peliskrian. Ya, betul. SMK Ya Peliskrian. Bisa luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Alhamdulillah, semangat yang luar biasa. Tujuan aksi nyata saya adalah Bapak Ibu untuk mengimplementasikan bagaimana pemahaman saya terhadap konsep inti budaya positif yang ada di lingkungan kelas dan sekolah. Ya, ini adalah rancangan tindakan yang akan saya lakukan di aksi nyata, yaitu yang pertama adalah latar belakang. Yang melatar belakangi di sini adalah bagaimana nilai-nilai keyakinan yang ada di dalam murid itu kita kembangkan ya supaya nanti menjadi pribadi yang positif, kemudian kritis, sesuai dengan apa? Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid dengan karakter profil belajar Pancasila. Okay. Kemudian tujuannya yaitu untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Bagaimana cara yang kedua itu menumbuhkan murid menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Bagaimana tolak ukurnya? Jadi nanti setelah ini kita bisa melihat bagaimana murid itu dapat bersikap disiplin, kemudian berpikir kritis, menghormati guru dan bertanggung jawab. Kemudian lini masa yaitu perencanaan. Yang pertama yang saya rencanakan adalah membuat rancangan dulu, kemudian menyampaikan aksi nyata sekaligus meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian melakukan koordinasi dan sosialisasi terhadap rekan sejawat, kemudian dan warga sekolah lainnya. Yang terakhir, mempersiapkan sarana dan prasarana seperti saat ini, alhamdulillah sekolah kita sudah menyiapkan sarana yang luar biasa, yang di sekolah-sekolah lain mungkin tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dukungan apa yang saya butuhkan? Kita butuh dukungan dari semua warga sekolah supaya budaya positif ini tercapai di lingkungan SMK Ya Peliskrian ini dengan baik. Kemudian sarana dan prasarana juga begitu, di sini untuk mewujudkan disiplin yang positif, sarana dan prasarana sangat penting. Nah ini Bapak Ibu, bagaimana kita mewujudkan lingkungan positif yang ada di sekolah kita. Yang pertama yaitu semua warga sekolah harus saling mendukung, saling bekerja sama, saling belajar. Dengan demikian nanti akan terbentuk suatu kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan yang baik ini akan tumbuh karakter-karakter yang baik. Sehingga nanti karakter ini akan menciptakan budaya positif di sekolah kita. Di mana hari ini yang akan kita pelajari yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian teori motivasi hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian nomor 3 keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah restitusi, segitiga restitusi. Nah, setelah budaya positif ini terbentuk, sehingga memudahkan saya untuk mencapai visi sebagai guru penggerak, yaitu mewujudkan profil belajar Pancasila, yaitu yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal global,
Yang ketiga adalah gotong royong, keempat mandiri, kelima bernalar kritis, yang keenam adalah kreatif. Lah, apa pentingnya budaya positif untuk sekolah kita? Yang pertama yaitu untuk mewujudkan untuk mewujudkan bentar. Ini untuk mewujudkan visi guru penggerak. Dari visi guru penggerak digunakan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Budaya positif itu untuk mengembangkan karakter yang kuat yang ada pada diri anak, untuk memotivasi warga sekolah agar memiliki keyakinan menerapkan visi atau nilai kebajikan yang sudah disepakati, sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Nah, ini yang kita pelajari tadi ada 7. Kemudian perubahan paradigma. Ini Bapak Ibu akan saya beri sebuah kertas. Silakan ditulis Bapak Ibu sesuatu yang berharga untuk Bapak Ibu saat ini, dan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar Bapak Ibu guru saat ini juga. Silakan ditulis barang berharga atau sesuatu yang berharga yang panjenengan yakini untuk memenuhi kebutuhan dasar saat ini. Monggo Bu Hanit. Bu Nisa, monggo. Monggo Bu Nita. Terserah, boleh yang lain, boleh barang, boleh suatu keyakinan. Kalau bisa barang ya, karena untuk memenuhi kebutuhan. Monggo Pak Dar. Satu saja enggak apa-apa. Monggo, pulpen. Monggo jangan lama-lama, 1 detik, 2 detik nggih. Silakan ditulis Bapak Ibu barang yang berharga yang hari ini atau saat ini digunakan Bapak Ibu untuk memenuhi kebutuhan dasar Bapak Ibu. Nggih. Sampun? Sesuatu barang yang berharga. Misalkan antam. Misalkan uang 1 M begitu ya. Barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Sampun Bapak Ibu? Kalau sudah Bapak Ibu, tolong panjenengan kepal dulu. Dikepal nggih, itu tadi dikepal, nggih. Nah, coba dikepal Bapak Ibu. Sampun? Nah, ya sekarang pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu dua-dua Bu Ida sama Bu Hanit, Bu Niswa sama Pak Sinin, Bu Nita sama Pak Firman, nggih ya. Kemudian Pak Rozik sama Pak Afan, Pak Denny sama Pak Dar. Monggo. Monggo. Enggak apa-apa, yang enggak dapat enggak apa-apa, enggak ada temannya enggak apa-apa nggih. Tolong Bapak Ibu sementara ditaruh dulu kepalanya satu saja Bu Ida dulu atau Bu Niswa dulu nggih, yang mengepalkan sesuatu yang berharga nggih. 1 dulu nggih. Bu Ida dulu yang mengepal, kemudian Bu Hanit dengan segala rayuan Bu Hanit bahkan bisa mengiming-imingi uang atau bisa mengancam supaya Bu Ida ini memberikan sesuatu yang berharga buat Bu Hanit. Minta tolong yang lain juga begitu. Saya beri waktu 2 menit. Oh enggak Bapak Ibu? Oh enggak Pak Dar sama Ustadz Denis. Enggak, Pak Denis yang ngepal dulu. Pak Dar yang berusaha membuka kepalan Pak Denis. Nggih. Terserah dengan paksaan, dengan rayuan ya. Pokoknya Bapak Ibu bagaimana cara bisa mempertahankan atau mungkin Bapak Ibu memberikan sesuatu yang berharga itu untuk teman-teman. Sampun Bapak Ibu? Sampun Bapak Ibu? Ya ruwet sekali nggih. Pertanyaannya untuk Bu Ida dulu.
Apakah Bu Ida membuka kepalan tangannya Bu Ida? Bu Hanit, menurut Bu Hanit, kan sama Bu Hanit tadi? Boten, tidak. Bisa dijelaskan Bu Ida kenapa alasannya Bu Ida kok bisa mengepal dengan seluruh tenaga, nggih? Apa alasannya bisa? Karena ini sesuatu yang berharga, sehingga tidak mungkin saya akan berikan. Oh iya, tepuk tangan dulu, Bu. Tepuk tangan dulu, jawaban yang luar biasa. Bu Nisfa, tadi yang mengepal Bu Nisfa, nggih? Iya. Iya, Pak Sinin bagaimana Bu Nisfa membuka atau tetap mengepal? Tetap mengepal. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Boleh tahu Bu Nisfa apa alasan Bu Nisfa? Alasan saya untuk tetap mengepal karena Oh iya, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Mungkin caranya harus berlari-lari, olahraga atau kemana. Akhirnya apa? Tetap menggenggam, ya mengepal. Ustadz Danis, bagaimana? Pak Dar. Pak Dar, itu langsung ini kok. Nggih, bagaimana Pak Dan? Saya tidak memberikan. Iya, tetap mengepal. Iya, Alasannya apa? karena perjuangannya sangat sulit. Perjuangan yang sangat sulit, dibutuhkan tenaga yang luar biasa. Tepuk tangan dulu. Pak Afan, nggih, Pak Afan. Saya Bu yang mengepal. Tetap mengepal, Tetap nggih, mengepal. tetap mengepal walaupun Pak Rosik merayu, menghardik, memaksa. Kenapa alasannya, Pak? Karena mungkin saya tidak bisa hidup dengan ini. Alhamdulillah, luar biasa Bapak Ibu. Ya luar biasa Bapak Ibu. Dan begitu sebaliknya ya Bapak Ibu ya. Jadi selanjutnya sudah cukup itu saja, nggih. Kita lanjutkan pertanyaan yang nomor 3. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan kita? Bisa minta tolong salah satu Bapak Ibu. Siapa yang bisa memegang kontrol? ini yang Nggih, yang membuka kendali, menutup siapa? Diri kita sendiri, bukan karena orang lain ya. Iya, tepuk tangan dulu Bapak Ibu, jawaban yang luar biasa, nggih. Jadi materi hari ini adalah tujuan kita itu mengubah paradigma ya, yang sebelumnya guru itu selalu mengontrol murid. Nah, sekarang ada paradigma baru ini, siapa yang bisa mengontrol murid? Ya, murid itu sendiri. Jadi paradigma itu harus kita ubah. Kita sebagai seorang pendidik. Paham Bapak Ibu? Sebelumnya mohon maaf, mungkin saya di sini bukan menggurui Bapak Ibu, nggih. Mungkin saya belajarnya lebih dulu begitu, nggih. Kita sharing-sharing di sini, nggih. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini adalah teori kontrol ya. Jadi teori kontrol ini oleh Dr. William Glasser. Beliau ini meluruskan sebenarnya siapa sih yang bisa mengontrol murid kita. Yaitu adalah murid-murid kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol murid. Mungkin saat itu pun, kalaupun ada murid yang mau dikontrol, mungkin saat itu murid itu ingin menyenangkan hati kita. Contoh salah satu misalkan Didan, ngapunten Bapak Ibu, Didan itu adalah siswa kita yang luar biasa, nggih. Nah, ketika kita ngomong Mas Didan, bisa enggak Mas Didan itu duduk dengan rapi? Bisa, Bu. Nah, mungkin saat itu Mas Didan menginginkan untuk dikontrol. Supaya apa? Supaya menyenangkan hati Bapak Ibu guru. Tapi suatu hari Mas Didan akan kembali lagi seperti itu. Nah, itu adalah ilusi, tidak benar ya, atau bohong ya. Jadi kalau ada guru yang bisa mengontrol murid itu adalah suatu ilusi. Kemudian semua penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat. Misalkan ada murid kita yang pinter nih. Siapa contoh murid kita yang pinter? Sandifa, ya Sandifa itu luar biasa. Pelajaran apapun bisa, nggih. Mungkin suatu hari kita bisa ngomong sama Sandifa, Sandifa, kamu ini kok sudah ganteng, koyok wong londo kalau saya nyebutnya, sudah pinter, semuanya kamu pek sendiri. Nah, itu adalah sebuah penguatan yang positif. Tapi belum tentu itu membuat Sandifa itu merasa nyaman dengan keadaan itu. Jadi itu adalah suatu ilusi Bapak Ibu. Saya lanjutkan bahwa ilusi itu adalah ilusi yang membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter.
karakter. Selanjutnya yaitu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa itu termasuk kita Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu guru, ketika kita mengontrol murid, sebenarnya apakah ada anak-anak yang mau dipaksa? Tidak kan ya? Kembali lagi ke teori kontrol tadi, bahwa yang bisa mengontrol itu adalah dirinya sendiri. Kita tidak bisa memaksa murid untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Begitu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Bagaimana supaya paradigma yang selama ini kita lakukan salah itu berubah? Dari stimulus respon kita ubah menjadi teori kontrol. Okay? Kalau kita ingin maju, ya kita perlahan-perlahan harus mengubah sikap kita. Jadi supaya kita itu bisa menjadi orang yang menjadi tauladan bagi anak-anak. Jadi kita paling tidak mengubah sedikit-sedikit apa yang kita lakukan kepada murid-murid. Nah, ini adalah perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol. Ya, mungkin dulu kebutuhan kita itu sama, tapi sekarang kebutuhan kita itu berbeda-beda. Dan seterusnya semua orang melihat hal itu sama. Tapi begitu teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan seterusnya sampai stimulus respon yang paling bawah yaitu model berpikir menang atau kalah. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu dari sini? Mungkin ini yang ditanyakan menang kalah atau menang-menang mungkin? Monggo, mau yang ditanyakan, ada yang ditanyakan? Beler. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain ya. Jadi dia sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Begitu sebaliknya, orang lain tidak bisa mengontrol kita. Jadi kita sendiri yang punya kontrol. Sampun Bapak Ibu, tidak ada yang ditanyakan? Sampun jelas? Teori menang-menang atau teori menang kalah? Disimpan dulu ya. Menang-menang. Menang kalah. Maksudnya apa menang kalah di sini? Kalau dulu ketika ada murid kita yang terlambat, mesti kita bilang begini. Ayo kalau kamu terlambat, apa konsekuensi kamu? Ya Bu, saya membaca surat Al-Waqiah, mungkin begitu yang ada di sekolah kita. Iya. Mungkin saat itu dia itu menuruti kemauan kita, berarti kita yang menang. Tapi saat itu siswa belum tentu dia menang, dia merasa kalah karena harus mengikuti keinginan kita. Ya. Sebaliknya kalau teori kontrol itu menang-menang. Jadi ketika kita nanti akan belajar tentang restitusi. Jadi bagaimana kita itu bisa menguntungkan murid, murid juga menguntungkan kita. Jadi nggak ada yang tersakiti di sini nanti. Itu nanti yang akan kita pelajari selanjutnya Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Apa itu disiplin? Mungkin di benak kita itu tertib, patuh, begitu nggih? Kemudian ada hubungannya dengan hukuman, punishment ya. Itu disiplin. Yang sementara ini kita kantongi ya. Kalau menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro, kalau kita itu di situ ada kemerdekaan itu berarti murid kita di sini sudah merdeka karena kita merdeka belajar ya. Maka di situ harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat itu adalah disiplin diri, yaitu disiplin yang timbul dari hati kita sendiri atau dinamakan dengan motivasi internal. Jadi dengan motivasi internal itu nanti murid akan bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Kenapa? Karena mereka meyakini terhadap suatu nilai-nilai kebajikan yang universal. Apa nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu ya nilai-nilai yang mulia, okay? Untuk disepakati secara universal, dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan. Yang selama ini kita sudah mengenal yaitu nilai-nilai kebajikan itu yaitu pada profil pelajar Pancasila, ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Yang ini yang sudah kita kenal selama ini. Kemudian saya lanjutkan tentang motivasi perilaku manusia. Di sini ada
Bagaimana motivasi itu? Kita berperilaku itu mesti ada sesuatu yang mendorong, sesuatu yang memberikan motivasi, yaitu yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian nomor 3 menjadi orang yang mereka inginkan karena mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, kira-kira motivasi yang selama ini ada di dalam kita atau mungkin di dalam hati murid kita, kira-kira motivasi yang nomor berapa? Mereka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti murid-murid kita yang datang terlambat, kira-kira mereka itu punya motivasi yang seperti apa? Yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Nomor 1, mereka ingin menghindari hukuman. Jadi mereka berangkatnya awal pagi supaya tidak kena hukuman. Itu yang selama ini ada dalam hati murid-murid kita. Lah kita sebagai guru, bagaimana supaya mewujudkan motivasi itu yang berasal dari diri kita sendiri, yaitu mereka ingin menjadi orang yang seperti mereka inginkan, karena mereka itu punya keyakinan. Misalkan saya tidak datang terlambat berarti saya disiplin. Dengan disiplin itu adalah suatu keyakinan yang mereka yakinin. Karena disiplin saya bisa mengerjakan tugas dengan baik. Saya bisa menghormati Bapak Ibu guru, menghormati teman-teman. Nah itu adalah suatu keyakinan. Lah kalau bisa kita memunculkan motivasi itu adalah motivasi yang nomor 3. Saya lanjutkan, ini tadi sudah saya jelaskan. Kita sharing Bapak Ibu ya. Seandainya ada soal seperti ini, kira-kira bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Sampun Bapak Ibu? Kira-kira motivasi mana yang paling kuat yang mendasari tindakan kita? Pertama ya, bagaimana pada waktu aku tidak menutup kemungkinan ya yang dapat peringatan. Iya. Jadi kadang motivasi ketiga-tiganya itu perlu, nggih. Nah, kadang itu perlu, tapi bagaimana nanti kita mengubah paradigma ini ya. Yang semula motivasi itu kita dasarkan nomor 1, 2 itu, kita nanti mengubah supaya motivasi itu timbul dari hati nurani atau dari motivasi intrinsik, internal. Ini tadi sudah. Kemudian di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Iya, coba kita sharing-sharing Bapak Ibu. Mungkin hukuman sudah kita lihat banyak ya, konsekuensi juga. Mungkin yang baru adalah restitusi. Jadi ini adalah disiplin positif untuk menyelesaikan solusi permasalahan yang dihadapi oleh murid-murid kita. Ya, jadi nanti kita mengajak restitusi. Restitusi itu seperti apa? Habis ini kita pelajari Bapak Ibu nggih. Sebagai pemantik tolong Bapak Ibu pahami kalau ada pertanyaan seperti ini. Sampun Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno? Tidak. Kenapa? Mempermalukan Iva. Karena Iva dipermalukan di depan kelas. Kira-kira bagaimana Iva? Dia merasa malu, merasa terhukum, ya, tidak nyaman dengan kelakuan ini, perlakuan ini. Kemudian kira-kira apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi nggih? Tidak bisa menjawab. Karena tidak bisa menjawab, akhirnya di hidungnya di gini ya.
dipermalukan di depan anak-anak. Jadi bahkan dia itu sampai pulpennya terjatuh itu kenapa? Karena dipermalukan. Kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu? Masih bingung? Iya. Coba panjenengan bedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Kalau hukuman itu biasanya menyakitkan. Seperti Iva tadi kira-kira sakit atau mboten? Sakit, berarti termasuk apa Bapak Ibu? Iya, hukuman, jelas hukuman. Nggih. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Kemudian restitusi adalah suatu pilihan. Nggih. Kemudian hukuman itu menjadikan anak tidak nyaman. Nggih. Jadi untuk jangka panjang mereka juga tambah tidak nyaman. Bahkan mereka itu ingat ketika nanti suatu hari punya cucu, punya anak cucu, siapa guru kamu yang sering memberi hukuman, itu hafal nggih, karena sudah tertanam di hati murid-murid kita nggih. Bapak Ibu sudah tahu perbedaan antara ketiganya? Bagaimana Bapak Ibu sudah paham dengan ini? Bapak Ibu bagaimana? Paham nggih? Coba yuk kita mulai menjawab di sini. Ya. Ya. Ini adalah tugasnya tatib biasanya, nggih. Nggih. Ya, bagaimana? Jika kita mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira merupakan konsekuensi atau hukuman, nggih? Hukuman. Betul enggak? Kita jawab hukuman, nggih. Jeng. Kenapa kok bisa hukuman? Kenapa? Jenengan tadi jawab apa? Hukuman. Berarti yang benar apa? Konsekuensi. Nggih. Karena terlambat hadir di sekolah. Kita lanjutkan, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk? Lari mengelilingi lapangan 2 kali terlambat di sekolah. Ya. Bapak Ibu pada apa? Menebak apa? Konsekuensi. Teng ya. Nah, berarti yang benar itu adalah hukuman. Ya, membersihkan coretan di buku, dibuat di mejanya ya. Iya, sepertinya betul Bapak Ibu ya. Coba kita lihat konsekuensi. Teng ding tang. Ya betul. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu, tepuk tangan dulu ya. Bisa dilanjut nggih? Murid diminta untuk push up. Ke sekolah. Gara-gara tidak pakai masker harus disuruh push up. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya? Coba kita lihat jawabannya betul apa enggak? Iya, tepuk tangan dulu Bapak Ibu ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oh, ternyata Bapak Ibu tua pinter ya. Konsekuensi nggih? Iya, betul. Nggih, kita lanjutkan. Berjemur di lapangan basket. Konsekuensi. Karena mengobrol dengan temannya. Berjemur di lapangan ya. Gara-gara ngobrol dengan teman, dijemur ketika jam 12. Iya, dijemur. Ah. Ngobrol tok nggih. Apa ini Bapak Ibu? Sanksi apa hukuman? Ya. Sanksi apa hukuman? Ah, coba kita jawab hukuman. Iya, tepuk tangan dulu. Ya lanjut, murid diminta bertelanjang.
kaki sepanjang lari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Banyak yang menjawab hukuman. Ya, kira-kira betul apa salah? Iya. Ya, lagi berdiri di depan kelas. Ya. Gara-gara tidak bisa menjawab, harus mengangkat kaki. Begini ya. Apa Bapak Ibu? Hukuman. Coba kita lihat jawabannya. Betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Nah, sepertinya ini. Oh iya, coba kita lihat. Coba kita lihat dulu. Ya. Ya. Betul. Kehilangan 10 menit jam istirahat. Kehilangan 10 menit, iya. Karena terlambat datang dan tinggal pelajaran selama 10 menit, ya. Kehilangan 10 menit, diijoli 10 menit, paribasannya begitu. Apa Bapak Ibu? Apa? Konsekuensi. Ya, kita jawab dulu. Iya, betul Bapak Ibu, ya. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Apa ya? Di pinggir lapangan, mereka mengganggu temannya yang bermain di lapangan. Apa? Konsekuensi? Apa? Konsekuensi? Konsekuensi. Ya, kita coba dulu. Ini adalah konsekuensi. Ya, betul. Ya. 3 lagi Bapak Ibu. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 10 menit, 15 menit ya. Apa? Apa? Meninggalkan 15 menit. Meninggalkan 15 menit harus mengganti 15 menit. Kehilangan 15 menit harus mengganti 15 menit. Nah, itu seperti halnya ketika kita punya hutang Bapak Ibu ya. Kita punya hutang, nanti kita juga harus mengembalikan hutang. Konsekuensinya seperti itu. Kehilangan 15 menit harus dibayar 15 menit. Nah, ilmu matematika hutang piutang nggih. Apa jawabannya? Konsekuensi. Iya. Iya, betul. 2 lagi Bapak Ibu, 2 lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Betul hukuman? Nah, Pak Dar saja yang jawab konsekuensi. Ayo kita jawab yang mana ini? Ya, yang mana? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman? Coba kita jawab hukuman, nggih. Salah Bapak Ibu. Yang benar adalah sanksi, konsekuensi. Nggih. Ya. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Gara-gara mematahkan pensil disuruh membersihkan WC. Kira-kira apa Bapak Ibu jawabannya? Hukuman. Coba kita lihat jawabannya. Ya. Nah, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Nah, kita jawabnya bareng-bareng ya. Tadi contohan ya. Nah, jawaban contohan yang betul 14. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Nah, coba untuk menghangatkan suasana Bapak Ibu. Karena dingin-dingin begitu Bapak Ibu. Oh enggak Bapak Ibu berdiri dulu. Oh enggak Bapak Ibu berdiri dulu. Kita senam pinguin. Ya Bapak Ibu.
Ayo semangat Bapak Ibu, semangat. Semangat sekali Bapak Ibu. Ya, semangat sekali. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Alhamdulillah, semangat yang luar biasa. Alhamdulillah, kita kembali lagi. Kita sudah sampai. Sebentar Bapak Ibu. Dingin nggih. Coba Ibu untuk memahamkan pemahaman kita tentang hukuman nggih. Nah, bagaimana pemahaman kita tentang hukuman dan konsekuensi? Nah, hukuman itu bersifat tiba-tiba nggih. Kemudian anak tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan hukuman itu biasanya oleh Bapak Ibu guru sendiri yang membuat. Jadi muridnya gak ro apa-apa, nggih. Seperti tadi, gara-gara bolpen saja dia disuruh membersihkan kamar mandi atau WC, nggih. Nah, itu bersifat sepihak atau searah. Nah, dan ini tidak melalui kesepakatan karena yang membuat itu adalah guru itu sendiri, nggih. Biasanya hukuman itu bersifat fisik bisa, psikis bisa, ya. Atau dengan kata-kata. Iya. Terus konsekuensi itu adalah di situ sudah ada kerjasama ya antara murid dan guru. Jadi mereka itu sama-sama tahu ketika kita melanggar sesuatu konsekuensinya itu adalah seperti itu, ya. Jadi ini berunding dulu Bapak Ibu. Ini ada rundingan dulu antara murid dan guru untuk melakukan bentuk-bentuk suatu kesepakatan, nggih. Jadi perlu ada rundingan dulu antara guru dan murid. Nah, paham Bapak Ibu? Jadi konsekuensi itu murid dan guru sudah mengetahui, sepakat. Tapi kalau hukuman, murid tidak tahu. Kadang-kadang disuruh berlari, padahal itu enggak ada hubungannya dengan kesalahan yang sudah dibuat. Nggih. Kemudian restitusi, tadi sudah saya mengatakan restitusi. Jadi restitusi ini adalah bagaimana menciptakan kondisi murid supaya murid ini bisa
menyelesaikan permasalahannya dengan memperbaiki kesalahannya itu, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka itu dengan karakter yang lebih kuat. Dan ini nanti ada proses kolaborasi, jadi ada rundingan antara Bapak Ibu guru dan murid. Nah, misalkan begini Bapak Ibu, misalkan begini, kita sudah memanggil siswa kita yang sudah telat, kita ambil contoh satu saja, nggih. Kita bertanya dulu, kenapa dia terlambat? Kenapa nak kamu kok terlambat? Saya kesiangan Bu, mungkin begitu, banyak anak-anak yang begitu, nggih. Saya kesiangan Bu, kita tanya lagi, jangan diam lagi. Kenapa kok bisa kesiangan? Tidurnya kemalaman Bu. Kenapa kok bisa kemalaman? Nah, itu sampai akhir, sampai oyot-oyotnya, nggih. Kenapa kok tidur malam? Karena saya HP-an Bu, karena main game bersama teman-teman. Nah, setelah itu apa? Apa yang kamu rasakan setelah kamu tidur malam? Jadi saya kesiangan bangunnya. Akhirnya saya terlambat. Kira-kira konsekuensi apa yang kamu lakukan? Nah, mungkin kalau konsekuensi, kalau restitusi nggak ada konsekuensi Bapak Ibu ya. Jadi kita rundingan sama anak-anak, menanyakan keyakinan mana yang sudah dilanggar. Jadi nanti tanyanya Bapak Ibu, Bu Guru begini, kamu masih ingat enggak keyakinan kelas? Ngapunten Bapak Ibu, mungkin belum saya jelaskan keyakinan kelas, jadi keyakinan kelas itu nanti ada hubungannya dengan restitusi. Ketika kita itu melakukan suatu kolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan anak-anak, itu kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas yang sudah mereka bentuk bersama-sama. Jadi kita kembalikan, kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Misalkan jawabnya, itu Bu, disiplin Bu. Bagus. Kalau kamu tahu keyakinan kelas kamu, memang disiplin itu penting buat kamu. Nah, ditanya begitu. Jadi murid-murid, iya Bu penting. Apa pentingnya buat kamu? Dengan disiplin, saya bisa menghargai teman-teman saya, guru saya, pekerjaan selesai, dan seterusnya Bapak Ibu. Ya, jadi seperti inilah restitusi. Jadi anak-anak itu nanti ditanya seperti itu. Kira-kira kalau disiplin itu bagus buat kamu, apakah kira-kira kamu nanti mau mengubah kesalahan kamu? Mau Bu, seperti apa? Seperti apa yang kamu lakukan? Nah, anak-anak menjawab sendiri, saya akan tidur lebih awal Bu, sehingga nanti saya tidak kesiangan. Jadi saya bisa berangkat tepat waktu di sekolah. Nah, seperti itulah yang kita sebut dengan restitusi. Jadi anak-anak mencari solusi permasalahannya sendiri tanpa kita itu hanya menghubungkan. Apa yang kamu inginkan? Nah, kalau perlu ditanya di situ kebutuhan apa? Ini ada hubungannya dengan kebutuhan dasar nanti. Kira-kira kamu tidur malam itu memang kamu senang main game? Iya Bu, senang. Nah, berarti kamu itu memenuhi kebutuhan dasar kamu, yaitu kesenangan. Kira-kira ada enggak kesenangan yang lain yang tidak menghancurkan masa depan kamu? Jadi anak-anak mungkin nanti, iya Bu, apa kesenangan yang kamu cari? Apa yang kamu senangi? Mungkin begitu Bapak Ibu. Jadi kita alihkan kesenangan-kesenangan itu yang lebih positif. Gitu Bapak Ibu nggih. Nah, ini adalah restitusi. Sudah enggak nyambung. Internetnya mungkin Pak nggih. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi tadi kita sudah ngomong hukuman nggih. Jadi hukuman itu kadang-kala bisa Bapak Ibu, bisa menghukum diri kita sendiri. Jadi tidak semuanya penghargaan itu bisa memotivasi kita. Kadang penghargaan itu akan menghancurkan kita. Contoh misalkan Bapak Ibu guru memberikan sesuatu kepada Bapak Ibu, kepada muridnya. Oh kamu juara 1, kamu saya kasih hadiah uang 5.000. Saya pernah Bapak Ibu ngapunten. Yang bisa menjawab pertanyaan saya kasih uang 5.000. Pernah saya itu seperti itu. Ijaz yang sekarang ini murid saya 11 M3 langsung jawab. Begitu dapat uang,
Dia tuh seneng. Akhirnya anak-anak, saya juga tanya, sampai saat itu saya kehilangan uang 35.000 atau 45.000 ya. Besoknya mereka bertanya lagi, loh Bu kok gak ada duit kok nggak seperti kemarin. Nah, justru kadang penghargaan itu menghancurkan motivasi mereka. Justru mereka menjadi tidak semangat, tidak termotivasi. Seperti itu. Maksudnya yang di sini. Nah, ini Bapak Ibu yang kita pelajari, jadi hukuman itu bisa menjadi sebuah sebentar Bapak Ibu. Nah, ini jadi dihukum itu bisa saja mempengaruhi apa? Menjadi tidak efektif. Jadi pengaruhnya bisa jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan itu kalau kita ngasihnya 1 hari, 1 kali, itu bagus. Tapi kalau dalam jangka yang lama kita terlalu memberikan uang kepada anak-anak, terlalu memberikan pujian kepada anak, itu justru menghancurkan motivasi mereka. Ya. Jadi penghargaan itu bisa tidak efektif atau bisa merusak hubungan. Temannya yang karena baik mendapat hadiah, misalkan dapat buku 1 lusin. Sementara yang sebelahnya, saya juga baik, tapi kok tidak ditoceng sama Bu Guru, tidak ditunjuk, padahal saya juga baik. Nah, akhirnya apa? Ini satu bangku tidak akur gara-gara penghargaan. Gitu ya. Kemudian penghargaan bisa mematikan kreativitas, bisa menghukum, dan seterusnya. Ini yang kita bahas tadi adalah restitusi. Ya, jadi restitusi bagaimana ya kalau kita menghadapi murid-murid kita yang mengalami kesalahan atau melakukan kesalahan ya. Jadi kita sebaiknya melakukan dengan restitusi ya. Jadi seperti tadi teori yang tadi, teori menang-menang. Jadi murid itu merasa senang, kenapa? Karena masalahnya sudah terselesaikan. Mereka sudah bisa mencari solusi sendiri. Gurunya juga senang. Kenapa? Karena bebannya sudah hilang. Kenapa? Karena dia sudah menemukan solusi masalahnya sendiri. Jadi gurunya untung, muridnya juga untung. Maksudnya begitu, teori menang-menang. Kemudian dengan restitusi itu nanti akan menanamkan kepada murid yaitu disiplin yang positif. Nah ini tadi sudah restitusi itu adalah mengembalikan karakter kepada kelompok mereka tadi sudah. Nah, ini restitusi itu bukan menebus suatu kesalahan, ya. Juga bukan untuk restitusi itu untuk berbagi hubungan. Dan seterusnya Bapak Ibu, restitusi bisa menguatkan, bisa fokus pada solusi, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sampun Bapak Ibu? Ya. Jelas nggih? Ya. Nah, tadi saya sudah menyinggung tentang keyakinan kelas. Jadi bagaimana kita membentuk keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu apa sih? Jadi keyakinan kelas itu kita bentuk dari nilai-nilai kebajikan yang sudah ada. Jadi kita nanti dari nilai-nilai kebaikan itu akan kita yakini secara bersama-sama sehingga terbentuk suatu keyakinan kelas atau sekolah ya. Nah, ini nanti digunakan untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Nah, mengapa keyakinan kok bukan peraturan? Nah, Bapak Ibu minta tolong Bapak Ibu kita menjawab pertanyaan yang bawahnya itu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Jawaban kita adalah untuk keselamatan, ya. Kenapa kita menggunakan masker dan cuci tangan? Jawaban kita adalah kesehatan dan keselamatan. Nah, ini yang kita namakan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini nanti yang kita yakini oleh suatu kelompok atau kelas tertentu untuk kita menjadikan sepakat untuk dijadikan keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan itu yang disebut dengan keyakinan. Tadi sudah nggih. Nah, untuk apa sih keyakinan kelas? Kalau Bapak Ibu ingin membangun rumah, berarti kita harus membuat fondasi dulu. Supaya apa? Supaya rumah kita
kuat, kokoh ya. Sama dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sebagai ibaratnya adalah suatu pondasi kelas nggih. Supaya kelas ini seperti apa? Jadi kelas ini semakin kuat dan kokoh. Jika suatu hari anak-anak itu melakukan konflik atau permasalahan dengan teman-temannya, kita bisa mengembalikan ke keyakinan kelas yang sudah mereka yakini. Nggih. Nggih. Kemudian keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak ya. Dari peraturan. Kalau kita membaca di depan itu yang di ini itu kan peraturan nggih. Itu kan banyak nggih. Kami SMK Yapalis harus apa terlalu banyak itu nggih. Sehingga murid tidak mungkin hafal. Kadang murid-murid apa itu? Yang itu manfaatnya apa? Kenapa? Karena mereka tidak meyakini. Jadi berbeda dengan keyakinan kelas, mereka membuat sendiri, mereka yakini sendiri. Sehingga suatu hari kalau dia itu membuat kesalahan, kita balikkan lagi. Bukankah dulu kamu sudah membuat keyakinan ini? Nah, begitu nanti. Nggih. Bagaimana selanjutnya Bapak Ibu? Kira-kira jawabannya apa nggih? Kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas seperti apa nggih? Untuk kerapian. Untuk kerapian. Atau mungkin untuk yang lain? Setelah kita mengambil barang, kita harus mengembalikan. Sebenarnya itu untuk apa? Iya, betul, bertanggung jawab, nggih. Bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti kita harus bagaimana? Dilarang mengganggu orang lain. Berarti kita harus menghormati atau menghargai, nggih. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, nggih. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti kita harus apa? Kalau tidak boleh melakukan kekerasan, berarti kita harus saling menyayangi, mengasihi, nggih. Dilarang menggunakan narkoba. Untuk apa Bapak Ibu? Kesehatan, ya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Tertib, bisa empati bisa nggih. Dilarang merokok. Iya, gunakan masker. Nah, berjalan di kelas dan koridor. Tertib. Coba Bapak Ibu, silakan dilihat ini jawabannya. Nah, seperti ini yang dinamakan nilai kebajikan. Yang ini nanti akan kita yakini menjadi keyakinan kelas. Jadi bukan yang seperti ini. Dilarang melakukan kekerasan. Nanti yang baik apa? Keamanan gitu. Nggih. Nggih, kata-katanya diganti yang abstrak, yang positif, enggak boleh negatif, dilarang kan negatif. Nggih, abstrak. Umum, nggih, jadi umum. Nggih. Nggih, nah, gitu nggih. Bagaimana cara membentuk keyakinan kelasnya? Yang pertama kita bercurah pendapat, nggih. Jadi murid-murid disuruh silakan menulis peraturan apa yang diinginkan di kelas kita. Setelah itu kita tempel di papan tulis menggunakan tadi kertas yang kuning tadi Bapak Ibu, nggih. Nah, kemudian di sini ada jangan menggunakan kalimat negatif, nggih. Sebaiknya gunakan kalimat yang positif. Seperti ini, jangan berlari, berarti positifnya adalah berjalanlah. Nah, begitu nanti, ya. Kemudian setelah mereka itu bercurah pendapat, kita lihat kira-kira peraturan mana yang akan kita yakini, dan ini dibutuhkan kesepakatan dalam satu kelas, nggih. Kemudian jangan banyak-banyak Bapak Ibu, kalau terlalu banyak anak-anak nanti lupa, nggih. Jadi jangan banyak-banyak, sekitar 3 sampai 7. Kemudian setelah selesai, anak-anak harus menandatangani, menyetujui termasuk wali kelasnya. Nggih. Ini adalah foto proses pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu yang sudah saya lakukan kemarin di kelas. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang ada 6 di situ. Prosesnya seperti itu tadi Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan.
kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi kebutuhan dasar itu adalah yang menjadi motif kita melakukan tindakan. Kalau kita itu kebutuhan dasar kita itu terpenuhi, tentu mereka akan berperilaku yang baik. Sebaliknya, kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, mereka akan melanggar peraturan. Ya, bahkan mereka melanggar sebuah keyakinan yang sudah diyakini bersama-sama. Kemudian di sini macam-macam kebutuhan, ada kebutuhan bertahan hidup, ada kasih sayang, ada penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Monggo ada yang ditanyakan? Sebentar Bapak Ibu, sebentar. Nah, minta tolong Bapak Ibu, kita jawab bersama-sama Bapak Ibu. 15 menit lagi mungkin, nggih. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu. Kira-kira termasuk kebutuhan kasih sayang, penguasaan, kebebasan atau kesenangan? Aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru. Senang ya, beruberan. Apa Bapak Ibu? Kesenangan. Coba kita kerjakan kesenangan. Iya, betul nggih. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Apa Bapak Ibu? Karena ibu sayang aku. Nah, iya betul. Insya Allah betul nggih. Nah, kasih sayang nggih. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Aku hebat kan Bu? Berarti apa ini Bapak Ibu? Penguasaan? Ya. Iya, betul ya. Aku bosen belajar mewarnai. Aku bosen. Berarti mereka ingin? Iya. Kebebasan? Apa? Ya, betul Bapak Ibu ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah betul semua. Nggih. Kita lanjutkan Bapak Ibu, kita kembali lagi. Nah, kembali lagi. Tadi sudah. Nah, kita lanjutkan tentang 5 posisi kontrol. Sebelum kita mulai 5 posisi kontrol Bapak Ibu, kira-kira ada kasus seperti ini? Kira-kira apa yang kita lakukan kalau ada anak-anak kita seperti ini? Kita menghukum, memberikan hukuman, atau mengolok-olokkan. Tadi kita sudah belajar restitusi, nggih? Ya, atau kita gunakan restitusi yang lebih baik? Iya, sebaiknya kita melakukan restitusi ya dengan memanggil 2 anak ini, nggih? Iya, betul Bapak Ibu. Tadi kita melakukan restitusi yang baik. Oke. Kemudian apalagi contoh-contoh dari 5 posisi kontrol ya. Di sini ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini contohnya Bapak Ibu. Kita belajar tentang apa? Tentang turun. Nah, yaitu menurunkan fungsi perkayaan. Waalaikumsalam. Mas Hafid.
Putus-putus. Tapi telah. Putih. Putus-putus. Kamu terlambat lagi. Pasti terlambat. Kapan kamu tidak terlambat? Patuhi aturannya Bu Sri. Awas kamu kalau besok masih terlambat lagi. Sudah, sana, silakan duduk. Nah, ini adalah contoh dari penghukum. Kira-kira loh Bapak Ibu, kira-kira kalau murid kita perlakukan seperti ini, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, dia trauma ya. Atau mungkin dia apa Bapak Ibu? Mempunyai dendam kepada kita. Nggih. Akhirnya apa? Mana ya sepedanya Bu Sri? Awas tak gembosin. Nah, mungkin begitu ya, tak kempesi ya. Karena mereka apa? Mereka saking mantelnya Bapak Ibu nggih. Nah, ini adalah dengan posisi yang tadi matanya melotot menunjuk-nunjuk nggih. Nah, ini adalah contoh penghukum. Bagaimana kalau contoh dari pembuat merasa bersalah? Jadi nanti setelah ini kita akan belajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ija, kamu terlambat lagi? Iya Bu, Berapa kali kamu terlambat? 2 kali. Bukankah Bu Sri sudah mengingatkan kamu untuk tidak terlambat lagi? Iya Bu, maaf. Dan kamu juga sudah berjanji untuk tidak terlambat lagi? Ya, Harus berapa kali lagi Bu Sri mengingatkan kamu? Bu Sri kecewa dengan sikap kamu. Bagaimana jika orang tuamu nanti tahu kalau kamu sekolah terlambat terus? Ya sudah, kali-kali saya maaf. Hari ini saya maafkan. Silakan duduk. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu bedanya antara penghukum dan pembuat merasa bersalah? Ketika kita, iya, apa yang dilakukan oleh murid kita kira-kira? Sesuai dengan judulnya adalah pembuat merasa bersalah. Jadi dia itu merasa bersalah. Tadi kan saya ngomong, kamu ini bagaimana? Saya sudah berkali-kali mengingatkan kamu. Apa kamu tidak kasihan sama Bu Sri? Lah itu. Akhirnya dia akan tertunduk. Dia menyadari kesalahannya. Nggih. Tapi tidak dengan melotot Bapak Ibu. Nggih. Cenderung lembut. Nggih. Kemudian kita bandingkan dengan sebagai teman. Nggih. Sebagai teman. Kita sudah belajar bentuk perkalian ya. Kita bisa menggunakan rumus, kita juga bisa menggunakan jawaban. iya. Macet biasa. Bukannya kamu kemarin sudah janji sama Bu Sri untuk tidak terlambat lagi. Ya Bu, maaf. Tolonglah, jangan terlambat lagi demi Bu Sri. Iya ya Bu. Bukannya selama ini Bu Sri sudah baik sama kamu. Ya Bu, maaf. Jadi setelah ini kamu harus Datang lebih pagi. iya Iya. betul. Iya. Bagaimana Bapak Ibu guru ya? Seandainya kita memperlakukan murid kita yang telat seperti ini, kira-kira murid kita bagaimana Bapak Ibu? Senang? Senang. Mungkin besoknya dia akan mengulang kembali. Kenapa? Oh, aku senengnya Bu Sri gak muring-muring. Karena Bu Sri adalah teman saya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, coba kita bandingkan dengan sebagai pemantau ya. Posisi kita sebagai pemantau. Anak-anak hari ini siapa yang tidak masuk? Maesa, Vanessa, terus siapa lagi? Mawar, Mawar ya, kita doakan semoga tidak terjadi sesuatu ya, sehingga besok kita bisa ketemu. Lakon-lakonnya ini. Kamu terlambat lagi. Kamu sudah tahu aturan sekolah masuknya jam berapa? Iya, kamu sampai sini jam berapa? Berarti kamu tahu konsekuensinya kalau kamu terlambat?
Apa anak-anak kalau konsekuensinya kalau terlambat ketika pelajarannya matematika? Tahu konsekuensinya apa? Tidak bagus. Jadi nanti istirahat, datang ke ruang guru, menghafalkan perkalian, ditunggu sama Pusri. Ya, baiklah, silakan duduk. Pernahkah Bapak Ibu kita menerapkan seperti ini? Nah, berarti di sini ada apa Bapak Ibu? Ada konsekuensi. Ya. Kalau tidak ikut pelajaran matematika, berarti kamu nanti harus menghafalkan perkalian ketika jam istirahat. Dan itu nanti harus ditunggu sama Bapak Ibu guru yang sudah sebagai pemantau. Oke. Bandingkan Bapak Ibu dengan satu lagi ini sebagai manajer. Oke. Anak-anak, hari ini kita nanti akan belajar turunan tapi untuk bentuk pembagian ya. Jadi nanti kita bisa menggunakan dengan rumus, kita juga bisa menggunakan dengan Mas Rizky, kamu terlambat nak? Kamu tahu sekolah ini masuknya jam berapa? Jam berapa? Berarti kamu telat berapa menit? 15 menit. Ya bagus, kamu tahu kamu telat 15 menit. Kamu masih ingat gak dengan keyakinan kelas kita? Nah, di sini ditanyakan keyakinan kelas. Kalau manajer ditanyakan keyakinan kelas. Iya, betul. Apakah kamu meyakini disiplin itu sebagai keyakinan kelas kamu? Iya, kalau kamu meyakini, apakah kamu mau memperbaiki kesalahan kamu? Kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki keterlambatan kamu? Iya betul Peter, kamu harus lebih awal datangnya, bangunnya juga harus lebih pagi. Betul Mas Rizky Peter. Kira-kira kapan kamu lakukan itu nak? Mulai besok? Janji mulai besok? Ya bagus ya. Jadi mulai besok kamu harus datang lebih. Ya, terima kasih Mas Rizky ya. Mas Rizky sudah menyelesaikan permasalahannya Mas Rizky. Ya, silakan duduk. Bandingkan Bapak Ibu 5 posisi kontrol. Mana kira-kira posisi yang paling baik untuk kita? Manajer, nggih. Jadi manajer itu murid-murid itu bisa mengatur dirinya sendiri, bisa menentukan solusi permasalahannya sendiri, nggih. Itu yang paling bagus, nggih. Materi terakhir Bapak Ibu yaitu dengan segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi. Jadi bagaimana kita menyelesaikan anak-anak yang punya masalah itu, kita menggunakan suatu segitiga yang dinamakan restitusi, ya. Yang pertama yaitu kita menanyakan dengan menstabilkan identitas, ya. Kira-kira apa yang kita tanya? Setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Enggak kamu saja yang salah, semua orang juga pernah bersalah. Nggak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Mungkin begitu ya Bapak Ibu. Kemudian menanyakan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu melakukan terlambat itu pasti ada kesalahannya kan ya. Nah itu ditanyakan seperti itu nanti. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu langgar ya. Kalau kamu itu yakin dengan keyakinan kelas kamu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah, itu seperti itu Bapak Ibu yang dilakukan dalam segitiga restitusi. Okay? Ini adalah contoh yang kemarin sudah saya terapkan untuk melakukan segitiga restitusi dengan kasus Raihan ini berangkatnya kesiangan, ya. Nah, coba saya lanjutkan saja Bapak Ibu. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah diyakini dengan disiplin mereka itu akan bisa menghargai orang-orang di sekelilingnya. Pekerjaan mereka juga akan terlaksana dengan baik, ya. Ketika kita melakukan restitusi ini menstabilkan, ya. Waalaikumsalam Mas Rehan, silakan duduk. Mas Rehan tahu kenapa Busri memanggil Mas Rehan ke sini? Ya Bu, saya tahu hari ini saya datang terlambat lagi. Akhir-akhir ini saya lihat Mas Rehan sering terlambat ketika waktunya pelajaran Busri. Iya Bu. Apakah terlambat itu merupakan sebuah Nah, ini adalah menstabilkan identitas. Iya Mas Rehan, semua orang itu pasti Apakah terlambat itu merupakan kesalahan? Saya lanjutkan Bapak Ibu karena nge-lag ini. Saya lanjutkan. Busri juga pernah terlambat, tapi bagaimana setelah kita melakukan kesalahan itu kita memperbaikinya. betul tidak Mas Rehan? Iya Bu. Nah, kemudian
Validasi tindakan yang salah. Kira-kira ketika terlambat itu pasti punya alasan kan? Nah, ini kita Terlambat itu pasti punya alasan. Bapak jelaskan alasannya apa, kenapa seperti tadi, seperti restitusi. Oke. Ya Bu, kemarin saya juga karena ngedit video saya terlambat. terus itu jam berapa? Ini validasi tindakan yang salah. Saya lanjutkan. Ini kita hubungkan dengan keyakinan kelas. Masih ingatkah dengan keyakinan kelas yang sudah kamu sepakati? Iya Bu, yang mana? Yaitu tentang disiplin. Apa pentingnya disiplin? Nah, ini menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Disiplin buat Mas Rehan. Kira-kira kalau disiplin apa manfaatnya? Itu ada manfaatnya di situ Bapak Ibu. Saya dengan baik. Nah, manfaatnya disiplin, bisa menghargai orang-orang dan seterusnya, ya. Dengan keyakinan kelas ini dia akan menemukan solusi bagaimana mengatasi keterlambatannya. Nah, di sini yang paling menarik Bapak Ibu di bawah ini, Tentu kita tidak akan menyakiti mereka, ya kan Mas Rehan? Ya Bu, Kalau kamu yang paling menarik Bapak Ibu ini jelas ada lanjutnya. apa yang Mas Rehan ini Ya, selain kita bisa mengatasi atau menentukan solusi masalah anak-anak, kita tidak sengaja yaitu menemukan solusi yang lain, yaitu Mas Rehan bisa mengedit video dengan program-program atau aplikasi yang lain. Nah, sebenarnya itu yang kita timbulkan, Bapak Ibu. mengerjakan tugas saya dengan baik. mulai kapan itu kamu lakukan Oke. Mas? Mulai hari ini Bu. Jadi kalau kita bisa melakukan restitusi, kita bisa melihat kelebihan yang lain dari apa yang kita lakukan. Bisa Bapak Ibu paham ini? Sampai bawah? Oke. Nah, setelah kita melakukan restitusi, kita mengajarkan aplikasi yang dibutuhkan oleh murid kita yang tadi. Oke. Jadi ini belajar Canva. Jadi manfaatnya apa? Selain kita itu bisa menyelesaikan masalahnya anak-anak, ternyata ada manfaat lain ketika kita melakukan restitusi. Bapak Ibu nggih. Nah, ini adalah foto-foto ketika saya sosialisasi di MM1, M2, TKJ1, TKJ2. Ini adalah kemarin, kemudian ini adalah foto-foto yang sudah saya terapkan tadi Bapak Ibu, ini yang sudah saya melakukan segitiga restitusi. Ini adalah foto Dio kelas 12 MM2. Ini telat ini Bapak Ibu. Kemarin saya panggil untuk melakukan restitusi, ya. Kemudian posisi mana yang sudah saya terapkan? Yang paling baik adalah posisi manajer, oke. Nah, sekian terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian ya, terutama untuk murid-murid kita, untuk sekolah kita. Bagaimana kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita. Semoga sekolah kita nanti tetap bisa dipercaya oleh masyarakat dengan kelebihan-kelebihan, yaitu nilai-nilai kebaikan yang telah diyakini oleh sekolah kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Afandi. Saya sebagai guru PAI Pendidikan Agama Islam di SMK Paliskrian, yang merupakan salah satu teman dari Bu Sriati yang mengajar di SMK Paliskrian. Kemarin Bu Sriati telah memaparkan sosialisasi tentang budaya positif, yang mana dari sosialisasi kemarin saya bisa mengambil beberapa poin, diantaranya yaitu satu, merubah paradigma. Jadi sebelum saya mengikuti sosialisasi Bu Sriati kemarin, saya memiliki paradigma bahwa yang bisa mengatur murid itu adalah guru. Namun ketika setelah mengikuti sosialisasi dari Bu Sri kemarin, bahwa yang bisa mengubah atau yang bisa mengontrol diri daripada murid itu adalah murid itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin juga saya memperoleh materi atau teori tentang hukuman, tentang konsekuensi, serta restitusi. Yang mana saya bisa membedakan antara mana yang hukuman, mana yang konsekuensi, dan apa itu yang disebut dengan restitusi. Kemudian saya juga belajar atau
mengerti bahwa ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama penghukum, kemudian yang kedua ada pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, kemudian yang keempat pemantau, dan yang kelima ada manajer. Yang mana Bu Sri kemarin menekankan kepada kita sebagai guru untuk memposisikan diri sebagai manajer. Kenapa? Karena ketika seorang murid dia melakukan masalah atau punya masalah, dia bisa mengontrol, dia bisa memantau dirinya sendiri, dan dia pun juga bisa memecahkan masalahnya itu sendiri. Kemudian saya sebagai temannya Bu Sri merasa sangat banyak terima kasih kepada Bu Sriati karena telah mengingatkan, karena telah memotivasi kita sebagai guru, karena Bu Sri kemarin menjelaskan dengan sangat baik, dengan sangat runtut, dengan sangat detail, sehingga para guru kemarin bisa aktif dalam mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh Bu Sri kemarin. Sekali lagi kepada Bu Sriati, kami mewakili rekan-rekan guru SMK Palestina menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdurrahim dari kelas 12 Multimedia 1 dari SMK Yapalis Krian. Kemarin Bu Sri sudah menjelaskan ke kami apa itu budaya positif. Dengan penjelasan kemarin kami bisa mengetahui apa itu disiplin positif, penghargaan dan juga hukuman, dan juga 5 posisi kontrol. Dari ke-5 posisi kontrol tadi, yang menurut saya terbaik yaitu posisi kontrol manajer. Karena dengan posisi kontrol manajer kami bisa mengontrol dan juga mengatur diri kami sendiri. Dan juga jadi semisal kita memiliki permasalahan, kami bisa mencari solusi dari permasalahan kita sendiri tadi, dan juga mengembalikan ke keyakinan kelas yang sudah kita bentuk di kelas. Dan juga kemarin Bu Sri mendemonstrasikan ke kami 5 posisi kontrol tadi. Jadi setelah jika ada anak yang melakukan kesalahan, Bu Sri bisa memberikan contoh restitusi yang baik. Dari penjelasan Bu Sri itu sangat jelas, kami bisa memahaminya dengan sangat baik. Jadi kami bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga mendapatkan poin-poin yang sudah dijelaskan kemarin. Terima kasih Bu Sri. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.